Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 TPB 10B RBL Fisika Dasar 2 akan menjelaskan motor listrik sederhana pada turbin helikopter. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Hai, perkenalkan nama saya Yolanda Olivia Gata Simatupang dengan NIM 1213238 dari Prodi Teknik Fisika. Saya Putri Safnana Jelia, NIM 121430109 dari Prodi Teknik Biomedis. Saya Teresa Saur Emanuela Tampu Bolon, NIM 121430113 dari Teknik Biomedis. Halo, perkenalkan, nama saya Zevanya Vanita Situmorang, NIM 121320045 dari Prodi Teknik Fisika. Perkenalkan, nama saya Erika Putri Amazia, NIM 121430103 dari Program Studi Teknik Biomedis. Perkenalkan, nama saya Alden Janviu Giselaban, TPB 10, NIM 1213241, Prodi Teknik Fisika. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz, seorang fisikawan Belanda pada tahun 1895. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada dalam medan magnet, kemudian dialiri dengan arus listrik, maka akan timbul satu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Gaya inilah yang dinamakan gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Konsep gaya magnetik atau gaya Lorentz ini banyak dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya pada motor listrik. Motor listrik. Motor listrik merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik bekerja dengan prinsip bahwa arus yang mengalir melalui kumparan di dalam medan magnet akan mengalami gaya yang digunakan untuk memutar kumparan. Salah satu penerapan motor listrik dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pada turbin helikopter. Pada turbin helikopter, penerapan motor listrik dengan gaya Lorentz dapat menyebabkan turbin pada helikopter dapat berputar sehingga dapat mengangkat helikopter. Cara kerja turbin helikopter. Pada turbin helikopter terdapat dua komponen utama, yaitu kumparan atau kumpulan lilitan kawat dan alat yang dapat menghasilkan medan magnet. Ketika kumparan dialiri oleh arus listrik dan terdapat medan magnet yang mengenainya, maka akan terdapat gaya Lorentz yang bekerja. Sedangkan pada sisi lainnya, pada sisi sebelah kanan, arus listrik mengalir ke arah yang berlawanan dengan kawat sebelumnya, sehingga akan menghasilkan gaya Lorentz yang berlawanan pula, yaitu arah ke bawah. Jika kedua gaya tersebut digabung, maka akan membuat kumparan menjadi berputar. Hal itu terjadi berulang-ulang, sehingga kumparan akan berputar terus-menerus. Gaya putar yang dihasilkan oleh motor listrik ini dipengaruhi oleh kuatnya arus listrik dan medan magnet yang diberikan. Semakin besar kedua komponen tersebut, maka akan semakin besar pula gaya putarannya. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah stik es krim, kertas amplas, baterai, magnet, lakban kertas, kawat tembaga, lem, gunting, kabel jack, dan paperclip. Tahapan membuat alat. Langkah pertama, siapkan lem dan stik es krim. Susun stik es krim membentuk seperti persegi panjang. Stik es krim ini digunakan sebagai tempat motor listrik sederhana berputar. Langkah kedua adalah siapkan kawat tembaga. Bentuk kawat tembaga menjadi sebuah kumparan. Ikat samping kumparan tersebut agar rapi.
Langkah selanjutnya adalah amplas bagian ujung kumparan menggunakan kertas amplas agar arus listrik dapat mengalir dengan baik. Langkah selanjutnya, siapkan 2 paperclip bentuk seperti pada video. Lalu letakkan di atas stik es krim dan rekatkan menggunakan lakban kertas. Langkah selanjutnya, siapkan kabel jack dan baterai. Hubungkan kabel merah pada kutub negatif dan hubungkan kabel hitam pada kutub positif. Selanjutnya, letakkan kumparan di antara paperclip. Siapkan magnet dan letakkan magnet tersebut di bawah kumparan. Setelah itu, hubungkan ujung kabel lainnya pada paperclip. Kelebihan dari percobaan motor listrik sederhana yang kami buat, yaitu yang pertama, alat-alat yang digunakan mudah didapatkan. Yang kedua, mudah dibuat dan juga mudah dipahami cara kerjanya. Yang ketiga, biaya pembuatan yang dibutuhkan relatif murah. Adapun kekurangannya, yaitu perawatannya harus lebih ekstra dan tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas yang secara cepat. Sekian percobaan yang kami lakukan. Terima kasih.